Nah, jadi kalau untuk bicara kesalahan terbesar, justru kesalahan terbesar saya adalah Property People, jumpa kembali di 123 Pro Tips. Dan saya mau tanya nih, buat kalian Property People gimana nih? Udah melakukan closing hari ini? Hah? Masih belum? Gak usah khawatir, karena hari ini kita akan berbagi informasi, berbagi tips dan trik seputaran penjualan properti yang ada di Indonesia bersama seorang agent yang sudah berhasil tentunya ya. Dan seperti biasa, hari ini saya sudah menghadirkan seorang agent yang sudah berhasil dalam waktu singkat melakukan penjualan properti, khususnya properti landed. Seperti apa rahasianya? Langsung yuk kita tanyakan aja sama ahlinya. Ada Mas Abdul dari Paradise Property. Oke, apa kabar Mas Abdul? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Abdul sudah berapa tahun nih? Saya dengar kabar ini katanya belum sampai 10 tahun sudah melakukan penjualan yang sangat ekstrim. Kalau boleh tahu Paradise Property ini sudah berapa tahun? Dari kita mulai dari 2017 Mbak, itu berarti sekitar ini tahun kelima kita. Hah? Baru 5 tahun? Betul. Nah itu gimana perjalanannya tuh sampai akhirnya membuat sebuah perusahaan sendiri atau bendera sendiri, Paradise Property ini? Tentu perjalanannya banyak dinamika yang kita lalui. Tapi alhamdulillah karena kita bisa memilih segmen yang tepat, jadi kita memilih segmen yang orang cari kebutuhan pertamanya membeli rumah, di mana kita mengambil segmen pengantin baru nih, atau orang-orang di bawah 30 tahun sampai 45 tahun lah pasar kita. Ternyata itu paling banyak diminati di sekitar penyangga Jakarta, Jabodetabek penyangga Jakarta, dan alhamdulillah sampai hari ini penjualan kita bagus dan terus berkembang sih. Oke, gitu. Jadi kalau Mas Abdul sendiri ini lebih segmennya adalah anak-anak muda dan milenial. Nah, ini menarik banget nih Mas Abdul, karena khusus untuk para agent, kaum milenial ini adalah kaum yang unpredictable. Betul. Tak terbaca begitu, karena banyak kaum milenial zaman sekarang tuh daripada beli rumah, mendingan beli gadget yang bahkan harga DP rumah sama harga gadget lebih mahal gadget. Gimana sih kalau Mas Abdul sendiri, ada trik nggak sih ngeyakinin konsumen Mas Abdul yang milenial ini buat akhirnya beli produknya Mas Abdul? Kalau saya biasanya kalau ketemu customer yang memang belum matang untuk pengen beli ya, dan meyakinkannya, kita bicara data Mbak. Itu waktu saya dulu jualan 2017 itu, contoh ya, harga di Depok masih ada yang 300 jutaan. Nah sekarang mungkin udah nyentuh 600 juta. Nah artinya dalam waktu kurang dari 5 tahun, 3-4 tahun, itu harga properti peningkatannya besar sekali. Nah sedangkan kalau harga gadget makin lama makin murah, apalagi kalau kita beli barang pasti turun harganya. Gitu. Nah ini jadi satu pertimbangan milenial, jangan sampai mendahulukan yang sekunder dibanding yang primer, seperti itu. Jadi begitu cara meyakinkannya ya. Jadi meyakinkannya dengan kalkulasi investasi yang terus meningkat. Tuh kan Property People, ternyata memang susah-susah gampang meyakinkan milenial untuk melakukan pembelian, tapi tadi triknya sudah dibagikan sama Mas Abdul. Nah, Mas Abdul sendiri kalau ngomongin yang namanya jual properti, khususnya landed di daerah Depok banyak kan ya Mas ya? Depok. Oke, khusus untuk orang-orang yang baru saja menikah, pernah nggak sih ada kesulitan atau menemui sebuah rintangan selama perjalanan karir di properti? Selalu ada ya, karena memang dinamika ataupun proses untuk bisa menjualkan sebuah unit rumah itu tidak mudah. Banyak kali kalau pengalaman kita itu customer janjian nggak datang. Nah sedangkan kita ini kan bukan orang yang standby di satu lokasi rumah, tapi kita mobile. Nah di situ memang perlu kesabaran sama ketekunan sih Mbak. Gitu. Kadang ada customer yang istilahnya PHP-in kita, tapi tiba-tiba ada customer yang satu kali lihat rumah jadi booking dan pembelian cash gitu. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah itu sebenarnya kita main peluang aja gitu. Dari 10 orang survei kadang ada 1-2 yang nyangkut, tapi kalau cuma 2 orang kita udah berhenti untuk jualan, ya bisa kita nggak dapet apa-apa. Ternyata ghosting itu terjadi pada property people juga ya. Kirain cuma sama pasangan baru aja. Ya suka ngilang, pernah diblokir juga kita. Walau udah janjian. Ternyata ada
ada ghosting juga di dunia properti guys. Hati-hati nih buat agent yang saat ini baru gabung. Wah, kayaknya kita harus hati-hati di ghosting. Mungkin sama pasangan nggak di ghosting, sama buyer di ghostingnya. Oke, masalah perjalanan 5 tahun ini kan berarti sudah banyak sekali melakukan transaksi penjualan rumah khususnya ya. Nah, selain tadi menemukan buyer yang ghosting, ada nggak sih kendala-kendala lain yang bisa di-share hari ini? Biasanya kendalanya adalah di kemampuan finansial customer. Misalnya ada customer yang belum menikah gitu kan, dia dengan single income, nanti biasanya pinjaman kreditnya agak kecil gitu. Sedangkan dia kebutuhan rumahnya di lokasi yang strategis di mana harga tanahnya sudah mahal. Nah, itu sebenarnya beberapa solusi kita bisa tawarkan. Misalnya dia menambah DP atau bisa juga segera mencari pasangan agar bisa joint income. Gitu. Jadi memberikan salah satu trik kepada buyer kita itu adalah mencari pasangan. Mencari pasangan, iya. Gitu, karena dengan menikah itu dari finansial perbankannya dia jadi gabung, jadi punya kekuatan angsuran yang lebih tinggi. Gitu. Oke, ternyata beli rumah baru bisa dapat pasangan baru. Betul. Oke, nah kalau tadi kan ngomongin masalah beberapa kendala, tapi pernah nggak sih selama 5 tahun jadi agent ini melakukan kesalahan yang besar gitu? Nah, jadi kalau untuk bicara kesalahan terbesar, justru kesalahan terbesar saya adalah kenapa nggak dari dulu terjun di dunia agensi properti gitu. Oh, menyesal memang sebelum gabung di properti. Karena banyak banget bisnis dari mulai SMA, kuliah, di segala macem selalu jatuh bangun karena marketnya juga nggak stabil, dan ketika masuk ke properti malah merecovery kerugian dari bisnis-bisnis sebelumnya gitu. Artinya kalau dari dulu masuk properti mungkin bisa lebih maju lagi, bisa lebih ke depan lagi sih Mbak. Jadi itu justru malah kesalahan terbesar kita, malah agak terlambat atau kenapa nggak dari dulu sih. Gitu. Jadi itu kesalahan jadi mungkin terbesar. segera nih kalau memang teman-teman menarik bisnis properti, segeralah bergabung atau coba di dunia properti gitu. Oke, itu kan property people jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Mas Abdul. Kalau tadi merasa Mas Abdul ini melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlambat bergabung di dunia properti begitu. Jadi gimana? Sudah tertarik belum bergabung di dunia properti? Nah, ngomongin masalah cuan nih, biar lebih tertarik lagi agent-agent ini. Kalau bagaimana cuan pertama yang Anda dapatkan sehingga akhirnya membuat Mas Abdul nih tetap stay di dunia properti ini? Jadi kita akhir tahun 2016 itu resign, 1 Januari itu closing pertama kita. Cepat ya? Betul, jadi ada penjualan di bulan itu dan alhamdulillah dapat penghasilan pertama di angka ini. Kalau bicara standar komisi ya, standar komisi misalnya kita jual rumah yang standar deh 500 juta misalnya. Itu komisi standar yang rata-rata agent-agent dapatkan itu sekitar 2,5%. Itu sekitar 12,5 juta. Nah, dari situ kita bisa puterin lagi, Mbak. Gitu. Jadi itu mungkin histori atau sejarah atau cerita pertama kita deh menjualkan properti gitu. Kebetulan bayarnya cash. Jadi kita nggak nunggu lagi ACC ke perbankannya. Oh, cakep. Gitu. Nah, ini yang berbicara tentang masalah perbankan. Banyak orang agent yang kadang mengalami sebuah kendala gitu. Menemukan kendala antara buyer, developer, dan yang pastinya harus ada perbankan. Nah, pernah nggak sih punya pengalaman bermasalah dengan perbankan atau dengan developernya begitu? Ya, ini justru titik krusialnya Mbak gitu. Jadi dari semua penjualan properti kita 85% itu pasti kredit. 15%-nya yang cash atau cash bertahap itu ya minoritas lah. Nah, makanya penting bagi seorang agent itu mengetahui bagaimana menganalisa kemampuan KPR. Gitu. Jadi jangan sampai capek-capek udah closing, udah jualan, pas nanti maju ke banknya gagal. Nah, akhirnya kerja bakti itu, karena kan biasanya nggak mungkin ada pencairan komisi ke kita sebagai agent, padahal rumahnya nggak jadi terjual gitu kan. Nah, ini mungkin jadi harus digarisbawahi bagaimana seorang marketing properti harus belajar bagaimana menganalisa kemampuan KPR. Tapi mungkin kalau detailnya nggak mungkin dijelasin di sini ya, karena kan butuh waktu yang panjang. Tapi saya menekankan untuk sebagai marketing properti harus bisa menganalisa kemampuan customer. Oke, gitu. Tuh property people dapat ilmu baru lagi tuh kan. Jadi dimana sekali lagi hati-hati menjadi seorang agent juga selain harus jago cari developer yang benar, harus bisa juga menganalisa kemampuan KPR dari bayarnya itu sendiri. Nah, kalau sama developer nih, ada masukan nggak sih yang bisa di-share hari ini?
Nah, biasanya developer ini kendalanya dia kurang fleksibel dalam negosiasi. Gitu. Misalnya kan kalau customernya apa nih kendalanya? Dia secara kemampuan bayar KPR bagus, tapi DP-nya kurang. Kadang ada developer saklek harus DP hari ini. Nah, kalau saya sebagai marketing properti atau agent properti ingin coba mengusulkan gitu, bagaimana kalau dicicil dulu gitu kan, atau bisa bayar tempo atau gimana, dibantu DP-nya karena dari profil customer-nya bagus gitu. Jadi banyak developer yang memang agak saklek pada akhirnya rugi sendiri karena tidak mendapatkan customer yang potensial. Betul kan? Gimana nih property people, udah mulai banyak sekali ilmu-ilmu yang tadi di-share sama Mas Abdul. Tapi yang pastinya sekali lagi Mas Abdul, memang menjadi agent property itu adalah agent yang keuntungannya luar biasa, namun memang resikonya juga luar biasa. Betul. Tapi link-link yang bisa kita dapatkan juga memang amazing begitu ya. Betul. Nah, selain kita harus juga sharing nih, Mas Abdul sebagai agent property, boleh nggak sih di-share keuntungan Mas Abdul menjadi seorang agent? Karena kan sebelumnya Mas Abdul pernah mencoba bisnis lain, pernah bekerja juga di kantor lain kasarnya gitu, dan hingga akhirnya memutuskan punya perusahaan sendiri di dunia properti. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya jauh ya Mbak ya. Jadi karena properti ini kan harga rumah ya kita tahu sendiri ya, di atas 500 juta semua. Betul. Gitu. Dan itu mungkin udah segmen rumah terendah. Yang sekarang customer milenial itu carinya masuk mobil, yang bukan rumah-rumah petak lagi gitu kan. Nah, kalau kita hitung misalnya komisi itu rata-rata minimal banget tuh harusnya dari peraturan pemerintah tuh 2%. Gitu. Dan tapi kadang ada developer tuh ngasih di atas itu untuk menarik para agent gitu kan. Nah, berarti kan kita tinggal kaliin aja nih 500 juta dikali 2,5% dikali jumlah closing. Kalau dia udah berpengalaman dia bisa seminggu 1 unit. Gitu dikali 4 unit sebulan. Nah, perkiraan dia kasih gitu deh. Wah, pokoknya gitu. Banyak lah ya. Iya. Ya udah deh, gimana sih property people, udah tertarik belum buat jadi agent properti? Nah, buat yang masih mikir-mikir, kalian bisa belajar nih, karena di episode 1, 2, 3 Pro Tips ini banyak banget nih tips dan trik untuk menjadi agent yang profesional dengan hasil yang sangat luar biasa. Oke, dan yang pastinya juga sebelum kita tutup nih, Mas Abdul, mungkin ada kata-kata penyemangat untuk para agent-agent kita di luar yang saat ini masih kasarnya bukan cuman merintis ya, mungkin masih dalam proses menderita karena belum melakukan penjualan. Kalau menurut saya terus bersabar, tekun, pantang menyerah karena memang kita nggak tahu di titik keberapa rezeki kita datang. Gitu. Jadi ketika kita memilih satu bisnis yang kita fokuskan, setiap bisnis ada risiko dan ada tantangannya, tapi di balik itu semua ada peluangnya. Betul sekali. Jadi sekali lagi property people, memang bisnis properti ini adalah bisnis yang paling memungkinkan untuk selalu manjang begitu ya. Betul. Karena perlu diingat kalau Tuhan kan nggak pernah bikin tanah 2 kali. Jadi saatnya punya tanah sekarang juga. Jadi itu adalah menjadi salah satu lahan bisnis juga untuk para agent, memberikan tanah-tanah terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aduh. Oke, property people, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel dari rumah123.com, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and komen YouTube channel dari rumah123.com, dan yang pastinya nanti kita tentunya akan kembali lagi bersama dengan tips dan trik terbaik spesial buat kalian agent-agent terbaik di seluruh Indonesia. Mas Abdul, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini dengan info-informasi yang sangat luar biasa, dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah!